Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bangun, dan sebelum memulai aktivitas kita, mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bangun pagi di hari ini. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah Tuhan, agar kiranya kami boleh mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kidung Agung 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, tetapi saya akan membacakan ayat yang kedua saja. Tema pada pagi hari ini saya berikan judul Sebelum Terlambat. Demikianlah firman Tuhan, Kidung Agung 5 ayat yang kedua. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Saudara, di dalam hubungan relasi percintaan, terutama di dalam hubungan rumah tangga, pasti akan ada yang namanya pertengkaran. Ada banyak faktor yang mungkin dapat memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Mungkin saja karena ego masing-masing, mungkin saja juga karena kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Tetapi yang dititik beratkan bukanlah di dalam pertengkaran itu sendiri, melainkan bagaimana pasangan itu dapat menyelesaikan masalah yang menimbulkan pertengkaran tersebut. Maka saudara, jika kita kaitkan dengan pembacaan Kidung Agung, maka kita dapati sebenarnya bahwa Kidung Agung ini merupakan sebuah gambaran cinta Allah dan juga dengan umatnya. Karena terlalu suci cinta Allah itu, sehingga sang penyair Kidung Agung ini menggambarkan hubungan antara Allah dan juga umatnya itu seperti hubungan pernikahan. Namun kita dapati di sini dari Kidung Agung 5, khususnya yang kalau kita baca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8, kita mendapati bahwa adanya permasalahan di dalam hubungan dalam tanda kutip rumah tangga tersebut. Mungkin sebagian orang agak kesulitan untuk membaca Kidung Agung ini. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari ayat kedua sampai ayat yang ke-8, di sana kita dapati bahwa sebenarnya pengantin pria ini sedang mencari pengantin wanita. Sang pengantin pria mengetuk-ngetuk pintu untuk mendapatkan sang pengantin wanita tersebut. Tetapi apa yang didapati ternyata adalah pengantin wanita tersebut malas untuk bangun. Namun pada akhirnya sang pengantin wanita itu tersebut bangun. Di ayat yang ke-6 dikatakan dia membukakan pintu untuk pengantin pria tersebut. Namun yang dia dapati adalah pengantin pria tersebut sudah tidak ada. Mungkin sebagian dari kita berpikir seperti ini, kenapa Allah yang digambarkan sebagai pengantin pria tidak menunggu lebih lama lagi, tidak panjang sabar? Tetapi jika kita pikirkan secara baik-baik, Allah itu panjang sabar, tetapi bukannya berarti Allah itu tidak terbatas kesabarannya. Ada batas kesabaran dari Allah. Dan lagi pula kalau misalnya kita cermati, cinta itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Cinta itu timbul dari dalam hati. Dan yang namanya mencintai itu harus ada yang namanya effort, usaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintainya. Setidaknya kalau dalam bahasa sederhananya, ya ada rasa kangen lah untuk bertemu dengan orang yang dicintainya itu. Nah saudara, coba kita tempelkan gambaran ini di dalam hubungan relasi kita pribadi dengan Allah. Ketika kita berkata, saya mencintai Allah, apakah ada effort di mana saya itu mau untuk bertemu dengan Allah setiap harinya?
Atau jangan-jangan ketika kita ingin bertemu dengan Allah di dalam saat teduh kita malah ngedumel. Mungkin ada yang berkata, aduh kenapa aku harus saat teduh lagi? Ya sudahlah, tetapi karena memang kewajiban orang Kristen itu harus saat teduh, maka saya harus saat teduh sekedarnya saja. Wah, cilaka saudara, kalau sudah mengeluh seperti itu, artinya kita tidak memiliki rasa cinta kepada Allah. Atau mungkin saja cinta kita itu perlahan-lahan kepada Allah itu mulai tergerus. Saudara, mari kita kembali check up hati kita. Tidak selamanya Tuhan akan menunggu kita untuk bisa bercakap-cakap dengan kita. Mungkin saja kita punya alasan seperti ini. Tuhan, saya berjanji tahun depan saya akan mulai rajin baca Alkitab. Tetapi mungkin janjinya itu digenapi hanya ketika membaca Alkitab di hari Minggu saja. Karena kita tidak tahu kapan masa depan kita, apa yang akan terjadi ke depannya, apakah kita masih sehat, masih punya kesempatan untuk membaca Alkitab. Tidak jarang saya temui orang-orang yang sudah menurun kesehatannya, mereka baru mulai mencari Allah, baru mulai mendekat kepada Allah. Maka dari itu saudara, sebelum terlambat, selama kita masih sehat, masih punya kesempatan untuk membaca Alkitab, untuk bersaat teduh, untuk menjalin relasi dengan Tuhan, maka carilah Dia selalu. Tuhan seperti pengantin pria yang sedang menunggu pengantin wanitanya, yaitu kita, umat-umatnya. Temuilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu mencari Tuhan selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Kiranya Allah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami dan memampukan kami, dan agar kiranya rasa cinta kami setiap hari selalu bertambah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.